يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah," dan apabila kalian disalami dengan sebuah salam, fahayyu biha, maka salamilah dengan yang serupa, au bi ahsan, atau dengan yang lebih baik. Misalnya orang ada bilang assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bi ahsana minha. Itu maksudnya. Ya. Allah pun berfirman, dan apabila kalian memasuki rumah, wa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian mampir masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum, maka agar kalian bersalam ke atas diri kalian, ya. Yani yusallim ba'duhum ala ba'd, yani agar kalian menyalami satu sama lain, ya. Dan al-mu'minin kan nafsil wahidah, dikarenakan hakikatnya orang-orang yang beriman itu sebagaimana satu diri atau satu jiwa, seperti satu jasad, ya. Dan salam demikian adalah tahiyatul mu'minin, juga adalah merupakan tahiyatnya, yakni salam ini merupakan ucapan para kaum muslimin nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Dan ucapan mereka ketika bertemu kelak nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Mereka mengucapkan salam. Ya. Yusallimullahu alaihim, demikian pun Allah pun Subhanahu wa taala bersalam ke atas mereka, wa yasma'una kalamah wa taslimah wa yarudduna, dan kemudian para kaum mukminin pun mendengar salam dari Allah tersebut dan kemudian menjawab salam yang diucapkan oleh Allah. Fayaqulun, maka kaum muslimin kelak, yakni kaum mukminin nanti mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa kadzalika ahlul jannah, demikian juga para penduduk surga. Salam mereka satu sama lain, mereka mengucapkan salam, ya. Mereka mengucapkan satu sama lain di surga ini, mereka menegur satu sama lain dengan assalamualaikum. Wa kadzalika hum fid dunya, demikian juga idealnya para kaum mukminin di dunia agar mereka saling mengucapkan salam satu sama lain. Dan kemudian juga dari hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa mengucapkan salam ini di antara terapi untuk agar kita saling mencintai satu sama lain, ya. Bagaimana menumbuhkan cinta pada diri kita kepada saudara-saudara kita sesama kaum mukminin, maka sebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwasanya mengucapkan salam ini adalah di antara sebab-sebab seorang mukmin masuk surga, ya. Rasul bersabda, "Annaman at'ama ta'am," bahwasanya barang siapa yang berbagi makanan, wa afsha as-salam, kemudian berbagi salam, yakni mengucapkan salam, menyebarkan salam, wa shalla bil-lail wan nas qiyam, dan kemudian dia salat di malam hari sementara para manusia tidur, dakhalal jannah bisalam. Nah, yang demikian kelak mereka akan memasuki surga dengan kedamaian, ya. Fa ifsya'us salam matlub bainal muslimin, maka menyebarkan salam ini sesuatu yang dituntut atau sesuatu yang layaknya agar kaum muslimin menyebarkan salam antara satu sama lain. Wa ma'na, dan salam ini maknanya adalah ad-du'a lil muslimin bisalamah. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada seseorang, artinya kita mendoakan keselamatan ke atas orang yang kita salami. Di antara salaf juga ada yang menerjemahkan ketika kita berkata assalamualaikum kepada seseorang, artinya adalah engkau selamat dari kezolimanku. Tuh. Waalaikumsalam, demikian pun engkau selamat dari kezoliman, dari lidahku, dari tanganku, artinya begitu. Ya, di antara makna yang ditafsirkan salaf assalamualaikum, yakni anta fi salamin minni. Engkau berada dalam keadaan selamat insyaallah dari lidahku, dari tanganku, gitu. Gitu di antara makna yang ditafsirkan salaf atas assalamualaikum. Juga maknanya secara
mendasar tentunya adalah doa keselamatan. Assalamualaikum, yakni kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keselamatan ke atas ini saudara kita muslim. Ya, demikian ketika dia menjawabnya pun dia mendoakan keselamatan, rahmat dan keberkahan atas kita. Ya. Wakil makna, dan dikatakan bahkan maknanya anna ismallahi alaikum, maknanya nama Allah ke atas kalian. Karena di antara nama-nama Allah yaitu Assalam. Ya, Assalam. Ya, zat yang Assalam ini zat yang semua bentuk keselamatan ada padanya. Darinya keselamatan, kepadanya keselamatan. Ya. Assalam adalah zat yang dimana semua nilai-nilai keselamatan ada padanya. Ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedamaian, semua makna itulah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, artinya apa? Nama Allah, ism Allah tersebut ke atas kalian. Ya, Ismullahi alaik wa huwa assalam. Fahadhihi kalimah azimah tunsyar bainal muslimin. Maka itu hakikatnya adalah kalimat yang agung, nama Allah yang disebarkan di antara para kaum muslimin. Nabi SAW berkata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan memasuki surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian akan beriman sehingga kalian, yakni tidaklah kalian akan beriman dengan iman yang baik, dengan kadar keimanan yang ideal. Hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Tuh, menerjemahkan hatta la tu'minu, ya. Tidaklah kalian beriman sehingga kalian mencintai satu sama lain. Oh, berarti seorang muslim kalau belum mencintai satu sama lain dia kafir, nggak beriman. Loh, nggak begitu menerjemahkannya. Gitu ya. Awas, nih imannya. Bedakan antara mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Tuh bedain, ya. Ini maksudnya adalah tidaklah kalian akan beriman dengan ideal sehingga tidaklah kalian jadi terhitung seseorang yang memiliki nilai keimanan yang ideal sehingga kalian mencintai satu sama lain. Tuh, ya, sama seperti hadis-hadis Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tuh. Tapi seorang muslim masih ego, dia belum mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dia. Berarti dia tidak beriman, yakni kafir? Bukan. Tapi maknanya tidaklah beriman dengan baik, belum beriman dengan kadar keimanan yang ideal. Ya, gitu maknanya. Tidaklah kalian akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan suatu hal yang apabila kalian lakukan maka niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Afshus salama bainakum. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi, tadi sebagaimana kita katakan, mengucapkan salam ke antara para kaum muslimin di antara terapi yang dengannya akan tumbuh kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Fa ifsya'us salam yurith al-mahabbah. Maka menyebarkan salam akan menjadikan efek cinta di dalam hati. Wa anta idza laqiyaka muslimun wa lam yusallim 'alaik sar fi nafsika 'alaihi syai'. Coba, apabila kau bertemu dengan seorang muslim, kemudian dia tidak menyalamimu, pastilah ada nilai sesuatu yang ada suatu nilai yang kau ambil di dalam hati. Ih, dia nggak nyalamin gue no. Bahasa kita nih, dia nggak negor gue no. Dia udah lihat gue nggak negor, gitu kan? Iya kan? Nah, seorang muslim ketika bertemu denganmu, kemudian dia tidak menyalamimu, pastilah ada terjadi sesuatu kan? Iya kan? Pada hatimu pasti akan ada nih nilai, mengambil nilai dari hal tersebut tentangnya. Oh, dia begitu. Atau mungkin kita di antara beberapa orang, okay? Dia mengucapkan salamnya sama yang lain, nggak sama kita. Nah, pasti kita akan mengambil nilai kan? Akan ada ketersinggungan di situ kan? Ya kan? Fa idza sallama 'alaik zal ma fi nafsik. Tapi apabila ia mengucapkan salam kepadamu, maka hilanglah apa yang kau temukan di dalam hatimu itu tadi, yakni ketersinggunganmu tadi akan hilang. Wasta'nasta bihi wa ahbabta. Niscaya kau pun akan menghargainya dan yakni menyukainya. Ya, hadza misdaqu qaulihi alaihi salam.
Itu adalah diantara bukti atau pembenaran dari sabda Nabi tadi. Afala adullukum ala amrin, maukah kau aku tunjukkan kepada sesuatu yang idza fa'altumuhu tahabbtum, yang apabila kalian lakukan hal tersebut niscaya akan timbul rasa sayang, rasa suka di antara kalian satu sama lain. Afsyus salam bainakum, ucapkanlah salam atau sebarkanlah salam di antara kalian, ya. Fa ifsya'us salam lahu athar 'azim fi nufus al-muslimin. Sekali lagi, menyebarkan salam akan memiliki efek yang besar di jiwa para kaum muslimin. Wala yakfi an taqul, enggak cukup ketika kau menegur seseorang dengan ucapan hayyakallah tuh, atau ahlan, atau what's up bro, enggak cukup. Ya, tetap harus dengan assalamualaikum. Yang lain setelah assalamualaikum. Assalamualaikum, hayyakallah, kaif halak, tuh baru. Oke? Enggak terhitung kita menghidupkan sunnah dan menghidupkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan enggak terhitung menterapi jiwa kita untuk mencintai sesama muslim kalau kita hanya menegurnya, tapi dengan teguran-teguran yang sifatnya budaya-budaya kita, bukan salam yang syariatkan. Selamat pagi, selamat siang. Boleh gak? Boleh aja. Tapi habis salam. Habis assalamualaikum. Ya. Dan ucapkan dengan ajarkan anak-anak kita agar mengucapkannya dengan sempurna. Assalamualaikum. Ya. Jangan Assalamualaikum. Ya. Ya, kadang anak-anak itu begitu. Kita kecil begitu kan. Kom. Jawabnya lam. Dulu kan begitu kan. Nah, ajarkan mereka agar mengucapkannya dengan sempurna. Ajarkan maknanya, bahwasanya itu nama Allah. Nama Allah yang artinya semua sifat keselamatan dan peace dan kedamaian ada pada zatnya, dan kita doakan itu kepada muslim yang lain. Dan dengan itu muslim tersebut mendoakannya kepada kita dengan menjawab salam kita. Tuh. Dan dengan itu kita akan menumbuhkan rasa cinta kita di antara sesama muslim. Dan kemudian adabnya, awas, agar yang muda memberi salam kepada yang tua, yang lewat memberi salam kepada yang diam. Ya, ini budaya yang hampir hilang. Oke, anak kita ini dulu digebukin. Kalau ketemu om atau tante, terus kita nggak salam, dihantam itu sama orang tua kita. Sekarang kita lihat, anak-anak sekarang, lewat-lewat aja depan, nggak mau salam sama gue, di bocah. Ini yang terjadi. Kenapa? Nggak lagi dibudayakan di antara kaum muslimin. Dulu kita suruh cium tangan tuh, dulu tuh, oke? Kalau ke jidat aja, ketahuan ke jidat, habis itu udah. Yang benar. Suruh ke mulut dan bunyi. So, itu budaya aja, budaya. Nggak mesti juga begitu. Cuman kita dulu suruh begitu dan bunyi ke mulut. Nggak boleh ditaruh di kepala, nggak boleh, nggak kasih. Dulu begitu. Sekarang nih, ya keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anaknya lewat-lewat aja, ada gue dia nggak negur, no. Begitu. Kenapa? Karena kita nggak lagi mendidikkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Padahal kita dulu dididik sama orang tua kita untuk begitu. Ya. Belum lagi gadget. Kita lewat dia terus dengan gadgetnya apa ini itu. Nggak ngaruh itu. Nggak lagi dihidupkan di generasi yang di generasi X, Y, Z dan ke bawah nih, nggak lagi dihidupkan hal tersebut. Kurang dihidupkan nilai-nilai demikian, kecuali pada beberapa keluarga yang masih memiliki kesadaran beragama yang baik. Ya. Maka ayo kita hidupkan lagi. Kalau bukan kita yang menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan kita ahlus sunnah yang menghidupkan itu, terus siapa? Apa kau akan mengharapkan dan mengandalkan ahli bid'ah untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sementara engkau yang mengaku ahlu sunnah? Tidakkah kita malu dengan gelar itu? Ayo, hidupin lagi. Ya, mungkin terlihat remeh, tapi ini hal-hal yang akhirnya ditinggalkan kaum muslimin. Ya. Nah.
Nah, jadi lafaz-lafaz lain selain salam seperti kaif hal, bagaimana kabarmu, atau selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan lain-lain. Ini alfaz tabi'ah ba'da salam. Ini lafaz-lafaz ini kalaupun boleh diucapkan, tapi diucapkan setelah assalamu alaikum. Ya, nggak boleh didahulukan. Ya. Wa kadzalika la yakfi al-ima bil yad lianna hadhihi tahiyyah al-yahud. Dan demikian juga nggak cukup memberikan isyarat dengan tangan. Karena apa? Itu gaya salamnya orang-orang Yahudi. Ini gaya salam orang Yahudi. Pakai tangan doang nggak ada. Assalamualaikum. Gitu. Boleh nggak pakai tangan? Boleh. Cuman tetap harus salam. Ya. Innamal iman bil yad idza kana al-musallam alaihi ba'idan. Boleh mengucapkan salam dari jauh apabila mengucapkan salam dengan isyarat tangan apabila yang kira-kira disalamin jauh, gitu. Ya, boleh. Fa anta tusallim alaihi bil lafz wa tumi bi yadik litush'ira annaka tusallim alaihi min ajl ay yurda alaika salam. Kita mengangkat tangan demikian untuk memberikan isyarat padanya bahwasanya kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, gitu. Dan dengannya dia pun akan menjawab salam, gitu. Ya, demikian. Oke, bab ini singkat tentang salam. Jadi kesimpulannya salam adalah diantara nilai-nilai agung yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan keagungan nilai muamalah di dalam syariat Islam. Ya, bahkan apa yang diucapkan ketika bertemu seorang muslim dengan seorang muslim pun diatur dengan dan memiliki nilai mengandung di baliknya nilai-nilai yang agung dan harapan-harapan kebaikan, doa-doa kebaikan bagi sesama muslim. Ya.